You
segala kuasa. Amin. Di atas segala kuasa yang ada di Provinsi Amin. Banten. Segelap apapun Provinsi Yes. Banten, terangmu akan sanggup menerangi semua Amin. kegelapan. Dan kegelapan akan sirna dari Provinsi Banten. Yes. Yesus, nama Yesus. Harga tinggikan nama Yesus, dimuliakan. Ini waktunya gerejamu bangkit. Waktunya gerejamu bangkit. Amin. Banten memuji namamu. Banten nama memuliakan namamu. Layak Tuhan, kau dimuliakan. Yes. Urapi semua kami malam ini. Urapi hamba. Makasih Tuhan. Supaya ketika firman-Mu dibuka, semua kami tahu Engkau yang sudah tinggal dalam hidup kami. Amin. Engkau terang dunia ini. Amin. Engkau jawaban bagi dunia. Amin. Come on Lord, speak to us. Yes. Bicaralah kepada kami. Ya Bapak. Kami siap mendengarkan firman. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang Dalam nama percaya Yesus. sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang mulia buat Ya. kami. Silakan duduk. Silakan duduk. Sebelum saya khotbah, saudara kasih salam kanan kiri, selamat hari Natal ya. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Hari Natal. Selamat hari Natal semua. Selamat hari Natal Pak. Ya. Sit down, sit down. Saya nggak tahu ya kalau saya ada di Banten ini, saya bergetar. Ruam. Apalagi di Banten Barat ya. Tadi waktu saudara nyanyi Your name is the highest Yes. name, artinya Tuhan itu Di atas segala. namanya di atas semua. Segala-galanya. Amin. Oke, baik. Saya akan, tema Natal tahun ini adalah Light of the World. Mari Amin. buka bersama dengan saya Matius pasal yang ke 5 ayat 13, 14, 15, 16 sampai ayat yang ke-16 saja ya. Oke, mulai dari ayat yang ke-13. Ayat 14. Saya baca 14, lalu ayat 15 saudara baca, ayat 16 kita baca rame-rame 3 ayat ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15 saudara dengan keras, 1, 2, 3. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16 sekarang baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Mari Amin. katakan bersama saya. Saya adalah terang dunia. Kalau ini Amin. terang dunia, saya nyalakan ya. Karena ini terang dunia, saudara diumpamakan sebuah lilin ya. Kalau ini lain. Tes 1, 2, 3. Oke. Siapa sih sebenarnya terang dunia asli? Yesus. Yang asli adalah Yesus. Yesus. Jadi Yesus berkata, Yesus adalah terang dunia. Jadi dia berkata, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dari situ aja ini. Dari situ aja ya. Ini ada cara. Nah, yang kecil enggak, yang kecil. Biarkan saja dia jalan. Yesus berkata,
Aku adalah terang dunia. Jadi Yesus adalah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam apa saudara? Kegelapan. Kegelapan. Amin. Nah saudara dan saya, kenapa saudara tadi di ayat yang Matius pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Mari katakan bersama saya, aku adalah terang dunia. Bukan terang gereja. Amin. Sebab di dalam gereja semua sudah jadi terang. Kalau terang ketemu terang jadi silau. Dan kalau saling menyinari, makanya banyak di gereja kalau terangnya dinyalakan di gereja, tidak sedikit yang akhirnya silau dan bertengkar. Kenapa gereja bertengkar? Karena silau, men. Karena terang harusnya berfungsi di luar, bukan di dalam. Amin. Lilin yang kecil di sini tidak terlalu nampak karena terangnya di gereja terang semua. Udah dari situ aja ya. Iya. Nanti yang tadi aja. Yesus berkata, waktu dia naik ke surga, maka dia berkata kepada saudara dan saya, sekarang bukan lagi aku terang dunia, tetapi saya. Kamu, kata Tuhan, semua saudara adalah terang dunia. Dunia namanya terang dunia. Sekarang dunia sedang membutuhkan terang karena dunia ada dalam kegelapan. Mari katakan bersama saya, semua dunia ada dalam kegelapan. Membutuhkan terang yang ada dalam hidup saya. Jadi semua saudara diperlukan bukan di dalam gereja, di mana? Di luar. Sebab di luar masih banyak orang yang mengalami kegelapan, belum percaya kepada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan. Next slide. Theodore X dia berkata, light reveal righteousness and it's also reveal sin. Jadi dia berkata kalau ada terang itu bisa memanifestasikan orang dalam gelap atau orang itu di dalam terang. Jadi kalau terang kelihatan, yang gelap juga nampak. Makanya kalau ada terang, semua tersingkap. Semua dosa akan tersingkap dengan luar biasa. Tetapi sayang, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Bisa diikuti? Ini sebabnya dimatiin. Dari sana nggak apa-apa, tapi ikutin ya slide-nya satu-satu. Tapi manusia sayang sekali. Biasa kamu memang. Tapi manusia lebih menyukai. Oh ya udah jalan. Oke, thank you. Manusia, Sheshe. Mau lihat ya. Luar biasa. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada dia menyukai terang. Nah, Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-15, saudara perhatikan. Lagi pula, ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi dia tuh punya satu kepercayaan bahwa ketika saudara disebut oleh Tuhan kamu terang dunia, dia tuh percaya sama saudara, kualitas cahaya yang ada dalam hidup saudara mampu menerangi persoalan yang terbesar di kota itu. Tuhan berkata, kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amen. Artinya terang yang ada dalam hidup saudara punya kemampuan menerangi, menyelesaikan persoalan yang terbesar yang ada di kota kita. Yang percaya katakan. Jadi jangan remehkan terang yang ada dalam hidup saudara. Amen.
Sebab terang yang ada dalam hidup saudara, ayat yang ke-14, dia punya kemampuan dua. Yang pertama, persoalan terbesar di kota itu akan dapat diselesaikan oleh terang yang ada dalam hidup saudara. Amin. Tapi yang kedua, orang yang ada di kota itu yang tertinggi, bisa camat, bisa bupati, bisa wali kota. Kalau terangmu itu dinyalakan, orang yang paling tinggi sekalipun, dia akan bisa melihat kualitas terang yang Amin. ada pada saudara. Amin. Dapat menerangi Amin. semua kota yang ada dimanapun gereja ada. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, kalau saudara dan saya ini ditaruh di Banten, waktu ayat ini berbicara kepada saya ingat akan satu peristiwa. Dulu waktu gereja kita masih sekitar 100 orang. Saya berkata ini kepada mereka, kamu jangan pernah remehkan ya, terang yang ada dalam hidup kita tuh, dia mampu menerangi kota di atas gunung. Itu artinya yang paling tinggi. Satu hari, saya masih ingat itu tahun 2004, 2007 mulai ada orang-orang yang membereskan persoalan. Ada yang datang kepada saya, Pak, saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa nari, saya nggak bisa WL. Tapi setiap kali saya lihat masalah yang ada di kota ini, masalah apa yang kamu lihat? Aku lihat orang gila-gila di jalan, Pak. Terus setiap kali aku lihat orang gila di jalan, aku tuh nggak tahan, Pak. Aku ingin merangkul mereka. Dan aku ingin merawat mereka. Waktu saya dengar itu ya, saya itu tergetar. Sekarang saya tanya saudara, kalau ada orang gila di jalan, lalu pengen merangkul saudara, ingin melihat terang yang ada padamu, saya tanya saudara, apa yang saudara lakukan? Kasih makan. Jawab yang baik dong. Ada orang gila di jalan, lihat terang yang ada padamu, dan kemudian dia ingin merangkul saudara. Apa yang saudara lakukan? Kasih makan. Lari. Regu A, lari. Regu B, kabur. Regu C, Lari. oh semua kabur. Saudara, satu hari dia datang dan kemudian dia ngambilin satu-satu ya pakai. Saudara bisa bayangkan dia naik motor. Saya lihat sendiri ya, Gojeknya di depan, lalu orang gilanya ditaruh di tengah, lalu dia di paling belakang. Saudara bayangkan itu rambut yang panjang, gimbal, udah 10 tahun nggak dicuci, nggak dikeramas, lalu semerbak. Saudara bisa rasakan baunya bagaimana. Tapi satu hari, saya nggak tahu itu waktu itu orang-orang media pada videoin. Dan satu hari saya putar di depan wali kota Tangerang Selatan, sebab gereja kita ada di Tangerang Selatan. Tiba-tiba wali kota kita nangis. Waktu dia nangis, saya langsung seketika ingat ayat ini. Kota yang paling tinggi, orang yang paling tinggi di kota ini, kalau terangmu kau nyalakan, dia akan melihat terang yang ada dalam hidup. Amin. Waktu dia nangis, saya tanya, Pak, kenapa Pak Wali nangis? Waktu itu wali kotanya namanya Pak Saleh. Dia bilang gini, seharusnya saya yang punya hati seperti itu, saya harusnya tanggung jawab menyelesaikan masalah itu. Tapi saya nggak punya hati. Tapi gereja telah menyelesaikan persoalan itu dan mengambil alih masalah itu. Dan dia berkata terakhir, dia berkata gereja ini telah menjadi aset bagi kota karena ikut menyelesaikan persoalan yang ada di kota. Amin. Amin. Saya bernubuat malam ini tidak ada satupun orang yang meremehkan terang yang ada dalam hidup saudara. Gembala-gembala para gereja, saudara, saya mau beritahu, tidak ada seorang pun bisa menghentikan terang. Selama saudara percaya, kota di atas gunung pun tetap bisa diterangi dengan terang yang ada padamu. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the all throne and dominion, all power and position.
Sekali lagi katakan, all throne, all throne, all power and position, your name stands on the throne. Yes. Mari katakan bersama nama Yesus. Yes. Orang keras nama Yesus. Yesus. Terang Tuhan. Jauh di atas. Jauh di Semua atas. kuasa Semua kuasa yang ada di bumi, yang ada di bumi, yang ada di Banten ini. yang ada di Banten Dalam ini. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Tetapi sayang, manusia lebih menyukai kegelapan daripada dia tinggal di dalam terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka, apa saudara? Jahat. Jahat. Tetapi Tuhan berkata, kita adalah terang dunia. Alkitab mengatakan bukan hanya Yesus, tapi saudara sekarang terang dunia. Dan ini statement dari seorang hamba Tuhan, saya kenal dia. Saudara kenal dia? Amin. Saya juga kenal dia. Dia berkata begini, kita adalah terang dunia, bukan terang gereja. Yes. Dan kualitas terang kita dapat mengubah kegelapan di luar gereja. Ya. Amin. Jadi kenapa di dunia ini masih gelap? Kenapa persoalan masih banyak terjadi? Karena terang yang ada padamu tidak di-on-kan. Coba mulai hari ini, on-kan. Jangan di-on-on, jangan di-on-on. Gimana kalau mulai hari ini kita belajar on-kan terang kita? Amin. Kalau kita on-kan terang kita, maka kegelapan yang ada di luar pun pasti akan sirna. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Amin. Sebelum saya ceritakan tentang betapa hebatnya terang itu, saya pengen supaya saudara ngerti statement ini. Semakin saudara menghidupi firman, semakin saudara melakukan firman, semakin saudara berjalan berdasarkan firman Tuhan, terang dalam hidup saudara semakin besar. Tanpa saudara sadari, selama saudara hidup dalam kebenaran, saudara menghidupi firman, bukan cuma membaca, tapi apa? Melakukan. Maka terang yang ada dalam hidup saudara semakin besar. Amin. Bagaimana ngukurnya, Pak? Kalau lampu-lampu kan ada ukurannya. Saudara gini, kalau saudara senang membaca firman Tuhan dan senang melakukannya, saudara akan lihat hidupmu semakin terang. Mari katakan bersama saya, semakin banyak firman Tuhan saya lakukan, Semakin banyak firman Tuhan, hidup saya semakin terang. semakin terang. Amin. Saya satu hari, waktu masih kerja ya, saya ada seorang sales datang. Ketika sales itu datang, di tengah-tengah dia janjian, biasanya saya jam 9 buka kantor, dia bilang, Pak saya mau datang jam 8 karena saya punya meeting banyak. Oke. Dia datang pengen menawarkan produk. Karena waktu itu saya sebagai orang yang menentukan apakah bisa dipakai apa tidak di perusahaan. Lalu orang itu sebelum dia nawarkan produk, tiba-tiba dia duduk, saya duduk juga. Lalu dia bilang gini, Pak, saya lihat mukamu bercahaya, Pak. Terus saya lihat, kamu meledek saya karena banyak jerawatan. Dulu saya jerawatannya banyak, saudara. Ini karena dirawat Ibu Flora aja jadi. Ya lumayan memper gitu. Jadi ini hasil Perawatan. dia diamplas sama Ibu Flora sedikit-sedikit. Dulu memang banyak jerawat. Lalu waktu dia berkata, Pak, saya lihat muka Bapak bercahaya. Saya langsung ingat ini ayat ini. Terus saya bilang ini, kamu pasti punya masalah. Kok Bapak tahu sih? Dia nggak ngerti bahwa saya itu ada kode bahwa orang kalau saudara ya di tengah jalan atau di kantor atau di sekolah, dan ketika saudara tiba-tiba ada orang yang lihat mukamu bercahaya,
Saudara nggak aneh, karena ini semakin saudara menghidupi firman, mukamu semakin bercahaya, tapi nampak bercahaya bukan di tengah-tengah gereja, karena semua bercahaya nggak nampak. Kapan nampaknya? Ketika saudara ada di luar, di kantor, di sekolah, di kampus, dimanapun saudara berada. Waktu saya duduk di situ, lalu saya bilang gini, kamu punya masalah pasti. Lalu dia nangis. Ketika dia nangis, ini laki-laki, bukan cewek. Kalau wanita nangis, itu susah diprediksi. Susah nangis. Dikasih duit, nangis. Wanita itu susah, kebanyakan duit, nangis. Saking seneng, nangis. Jadi wanita itu susah. Kalau laki-laki itu nangis, ya cuma satu dia. Susah ya, cuma satu. Pak Ucok pengalaman ya. Iya. Kalau laki-laki nangis itu cuma punya satu aja, susah. Lalu saya bilang gini, kenapa kamu susah? Lalu dia cerita. Ketika cerita, saya bilang gini, kalau kamu mau terima Tuhan Yesus, dia mau jualan, saya juga jualan. Dia mau jualan produk, saya jualan nama Yesus. Mau terima Yesus, kamu akan mendapatkan damai sejahtera. Kamu akan dapatkan sukacita, nggak sedih kayak begitu. Terus panjang lebar saya cerita, kenapa kamu melihat mukaku bercahaya? Karena Tuhan Yesus berkata, aku adalah terang. Kamu juga sama, saya bilang. Kalau kamu menerima terang, maka hidupmu juga enggak redup. Kamu akan terang. Dan waktu saya ngobrol begitu, tiba-tiba dia nangis. Lalu keluar air matanya, keluar air hidungnya. Lalu dia usap semuanya. Lalu dia bilang gini, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa menerima terang itu? Saya bilang hari ini, mumpung kantor belum buka, jam 8 pagi sampai jam 9, saya mumpung kantor belum buka. Apakah kamu mau terima Yesus? Saya mau, Pak. Hari itu satu sales dimenangkan buat terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tepuk tangan buat anak kita. Jadi ini anak-anak youth-nya sampai nggak punya gerak ya, sampai di pojok, mojok paling pojok. Tetapi suaramu saya dengar di situ. Saya aja dengar, apalagi malaikat Tuhan. Kamu nanti waktu di sekolah ya, jangan heran. Orang-orang teman-temanmu nanti akan nampak cahaya yang keluar dari muka. Saudara, orang tua juga sama, mukamu bercahaya. Dan banyak orang akan terima Yesus karena cahaya yang ada dalam hidup kita. Saya punya banyak cerita. Setiap kali saya cerita tentang sinar atau cahaya. Sekarang ada 5 kemampuan dari terang itu. Seorang hamba Tuhan namanya Peace Pilgrim, dia berkata, within you is the light of the world. Di dalam dirimu itu ada terang dunia ini. It must be shared with the world. Dan kalau kamu punya terang, haruslah kamu bagikan kepada dunia. Jangan disimpan. Kalau saudara simpan, saudara egois. Sekarang apa Pak kemampuan terang yang ada pada hidup kita, atau terang atau api yang ada pada kita? Nomor 1, terang itu dapat menerangi kegelapan yang ada di dalam keluarga, yang ada di kota, bahkan yang ada di bangsa. Kenapa saya percaya satu hari gereja-gereja di Banten sekarang sepertinya saudara mengalami dalam tanda kutip aniaya. Tapi saya mau beritahu, kegelapan menganiaya terang tidak akan pernah menang. Gereja makin dihambat, justru makin merambat. Gereja makin ditindas, gereja justru akan bangkit. Saya bernubuat malam ini, kalau terangmu kau on-kan, tidak pernah ada kegelapan bisa menang terhadap terang. Percayalah. Tepuk tangan yang meriah buat anak kita. Katakan amin. Saya tanya, kalau saya matikan semua, gelap gulita. Saya tanya, kalau saya on-kan terang, saya tanya saudara, apakah kegelapan bergulat dulu dengan terang atau kegelapan langsung pergi? Otomatis. Langsung pergi. Demikian halnya
selama saudara on-kan terangmu, jadilah lilin yang berfungsi dalam hidup ini. Amin. Dan maka kegelapan di sekitarmu Amin. akan hengkang, dan gereja Tuhan akan bangkit. Cahaya kemuliaannya akan terang nyata di Provinsi Banten. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, jadi yang pertama, dia punya kemampuan dapat menerangi kegelapan yang ada di kota kita, bahkan yang ada di bangsa kita. Banyak orang tidak meyakini, tetapi saya meyakini. Satu hari wali kota datang waktu gereja kita masih muda, masih kecil ya. Wali kota datang. Dia ternyata perhatikan kita membangun sebuah klinik. Klinik itu waktu itu ya, orang-orang bayar 100.000. Kita klinik kita bayarnya 15.000. Karena 15.000, otomatis diperhatikan oleh puskesmas, dilaporin sama Dinkes, dan akhirnya Pak Wali dengar tentang klinik kita. Saudara tahu, pada waktu kita mulai cerita klinik ini, tiba-tiba saya ketemu sama Pak Wali di satu tempat. 3 jam dia bicara kepada saya. Dia bilang gini, Pak Pendeta, klinik itu saya perhatikan sudah menolong orang ratusan ribu. Itu klinik kecil. Pak, gimana supaya gereja punya impact yang lebih besar? Bagaimana kalau Bapak membangun sebuah rumah sakit? Waktu saya dengar bangun rumah sakit, gereja kita masih kecil, 15 tahun lalu ya 13 tahun yang lalu. Gereja kita masih kecil, dan pada waktu saya dengar itu ya, boro-boro nyaut di otak. Dengar di telinga saja sepertinya sangat sulit. Tapi saya bilang gini sama Pak Wali Kota, Pak, kalau saya serius membangun, apakah Bapak mau keluarkan izinnya? Saya masih ingat perkataan, pumpung saya ini jadi wali kota. Enggak selamanya saya jadi wali kota. Saya bilang, Bapak serius tanda tangan? Serius tanda tangan. Saudara, kita melakukan yang kecil, bikin klinik saja, pemimpin kita memperhatikan. Gimana kalau gereja Tuhan semua bersinar? Kecil nggak apa-apa, tapi bersinar. Amin. Tapi kalau tidak di-on-kan, sinar kecil juga nggak akan diketahui. Kenapa? Karena tidak ada yang mau menyalakan, tidak ada yang mau meng-on-kan. Makanya mulai malam ini, karena temanya adalah terang dunia, semua terang yang ada dalam hidup kita harus kita on-kan, supaya orang-orang di luar bisa melihat Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Coba lihat Matius pasal yang ke-5 ayat 16. Kenapa kok Tuhan itu minta supaya kita jadi terang? Ayat 16. Demikian hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa, saudara? Perbuatanmu yang baik. Jadi terang itu manifestasinya adalah perbuatan yang baik. Mari katakan bersamanya, terang itu dapat kita manifestasikan, melalui perbuatan baik yang memuliakan Bapa di surga. Jadi dengarkan, gini. Kenapa saya mengajak semua gereja? Saya bersyukur banyak gereja Pak Yohanes ya, di Rangkas ya Pak. Cikande, Rangkas siapa di Rangkas? Pak Anu ya, masih ya Pak Anu ya. Cikande ya. Nah, Pak Ferry di Rangkas dan Pandeglang. Ya, Pak Agus tadi mana Pak? Pak Agus ada Pak. Pak Agus, Cilegon apa Serang? Serang. Siapa di Ujung Kulon? Pak Kris Pak ada Pak. Pak Kris, mana Pak Kris? Di Merak ya Pak? Pak Kris Merak ya? Coba kalau semua gereja kita on-kan bersama. Ayat 6 ke 16, biarlah terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat apa saudara? Perbuatanmu yang
baik dan memuliakan Bapamu yang Bapamu di surga. yang di surga. Makanya orang Kristen hidupnya harus baik. Amin. Kalau sama tetangga harus baik. Amin. Orang Kristen hidupnya jangan pelit. Amin. Kalau pelit, saudara tidak bisa memunculkan terang. Ya. Tapi kalau saudara punya pisang satu, bagi dua. Satu sisir, bagi dua. Ya. Terangmu sudah mulai bercahaya. Amin. Kok saya selalu dapat pisang sih Pak? Iya, memang punyanya Pisang. pisang. Kalau saudara punya ubi, bagi dua, kasih tetangga satu. Ya. Tetanggamu nanti lama-kelamaan akan tanya, Ci, kamu kok baik sekali? Apa sih menyebabkan kamu kok baik sekali? Bilang dong, karena ada terang dalam hidup saya. Karena Yesus ada dalam hidup saya. Makanya terang itu menyala. Dan hari ini banyak orang boleh mengenal Tuhan. Saya masih ingat. Pertama kali gereja kita muncul, lalu saya ngajar kepada jemaat. Lalu kemudian saya berdiri seperti ini, lalu Tuhan bicara sama saya. Coba hitung, periksa berapa jumlah, ini gereja sudah mulai banyak, sudah mulai ribuan. Lalu Tuhan tanya, coba cek ribuan orang yang datang nih, ada nggak orang Tangerang asli? Coba ya saya cek, coba sekarang saya cek. Siapa yang lahir di ini sama Serang, lahir di Serang, sekolah di Serang, besar di Serang, dan sekarang di Serang. Coba angkat tangan, saya mau lihat. Lahir Serang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini orang asli Serang. Yang lain orang buangan. Loh iya, Alkitab bilang, kalau nggak mau dibilang orang buangan, orang diutus Tuhan ke Serang. Amin. Lalu saya ditanya Tuhan, coba lihat untuk orang asli Tangerang. Lalu saya hitung dari 1000 itu kurang lebih kira-kira hanya 10 atau 5 orang, saya lupa. Kira-kira 1% saja dari ribuan itu. Lalu Tuhan bilang ini, gimana kalau kamu mulai menjangkau mereka? Saudara tahu, kita mulai nyekolahin mereka. Orang-orang yang ada di jalan-jalan itu kita sekolahin mereka. Lalu kita runut, orang tuamu di mana? Ternyata dia adalah anak-anak dari Cina Benteng. Lalu disekolahin mereka, suaminya dikasih pekerjaan. Lalu selama setahun saya bilang sama mereka, gak usah ngomong nama Yesus, kamu diem aja, tolongin mereka. Diajari mereka mandi yang baik. Saudara tahu apa yang terjadi? Lalu mereka setahun mereka tanya, Pak, kenapa Bapak saudara bukan, teman bukan, tapi kok Bapak perhatikan keluarga kita, anak kita disekolahin. Saya aja nggak pengen nyekolahin anak, kok Bapak mau nyekolahin? Lalu jemaat ini berkata, karena kasih Kristus yang ada dalam hidup saya, maka saya nyekolahin anak-anak Bapak itu. Perbuatanmu yang baik memuliakan nama Tuhan, terang itu bercahaya. Saudara tahu? Lalu kemudian orang itu berkata, Pak boleh nggak saya minta kasih Yesus? Dia pikir kasih Yesus kayak seperti bakpao yang bisa dibawa pulang dan dia bisa makan. Dia katakan, sebab masih banyak sekali orang yang butuh kasih Yesus. Saudara tahu? Pada waktu mereka minta kasih Yesus, mereka dikumpulkan, diajar sebentar, lalu banyak orang yang akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow. Saudara tahu? Dari 1 orang bertumbuh 2 orang, 3 orang, 4 orang. Setelah 10 orang saya bawa mereka ke gereja. Saya sewa 1 ruko dan saya taruh mereka di sana, dididik dari 10 orang. Dan terus kita layani sampai hari ini. Dari 10 orang jadi 20 orang. Dari 20 orang naik 40 orang. Saudara tahu sekarang mereka dari mulut ke mulut, terang yang ada padamu akan terus bersinar selama terang dinyalakan. Sekarang ada ribuan orang yang sekarang dari Cina Benteng, ribuan orang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa supaya yang di Banten ini, terang yang ada di Banten tidak boleh di-off-kan, semua harus di-on-kan.
Mari katakan bersama saya, mulai malam ini Mulai malam ini saya akan nyalakan, onkan terang hidup saya. terang hidup saya. Nanti tahun depan kita akan ketemu lagi berapa banyak jiwa dalam 1 tahun yang kita bawa kepada Tuhan. Tahun depan gereja ini sekali kebaktian, tahun depan harus 2 kali kebaktian. Haleluya. Dari tepuk tangannya kurang yakin bahwa akan banyak jiwa datang. Kedua, terang itu kalau saudara fokuskan, terang itu bisa memotong semua terang itu bisa memotong barang, bahkan bisa memotong tumor, kanker yang ada dalam hidup kita. Kalau saudara punya terang dan terang itu difokuskan, kalau saudara sekarang ada operasi dengan menggunakan laser, saudara dengar ya dia? Yes. Bisa motong tumor, bisa motong kanker. Kanker ini termasuk kantong kering juga bisa dioperasi, saudara, dengan sinar ini. Ini dahsyat. Sinar ini bisa membersihkan kotoran-kotoran dalam hidup saudara. Yang gelap-gelap dipotongin semua. Semua dosa-dosa yang saudara sulit sekali lepas, Tuhan akan bereskan. Tuhan bisa potong. Semua dosa dan kelemahan kita bisa dihancurkan, dipotong lewat terang yang ada dalam hidup kita. Terang itu akan membersihkan dan akan membersihkan semua yang buruk dan dosa dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya kalau lihat ada orang, ini perhatikan ya. Kalau ada orang yang ada terang, menerima Yesus, tapi tetap dalam hidup dalam dosa, saya itu ragu. Saya itu ragu, apakah Yesus bisa bekerja kuat dalam hidup saudara? Karena kalau kegelapan masih ada dalam hidup saudara, Yesus tidak bisa bekerja leluasa. Dan saudara nggak akan pernah bisa melihat. Saudara, kenapa saudara nggak bisa jadi terang, Pak? Kenapa kok saya nggak bisa memenangkan jiwa banyak? Ya karena Tuhan Yesus tidak diizinkan untuk membereskan, memotong semua yang buruk dalam hidup kita. Sekarang lihat saya ke depan. Saya punya 2 senter. Kira-kira mana senter ini yang nyala dan mana yang senter ini yang tidak nyala? Nyala apa tidak? Nyala. Nyala ya. Kalau ini nyala apa tidak? Hah? Tidak. Mana yang nyala? Biru. Biru. Yang merah? Tidak. Mati. Hidup atau mati? Kalau ini? Punya. Coba kamu berdiri sini. Supaya mereka tahu bahwa ini nyala ya. Kamu coba nyalakan yang ini. Nyala. Kenapa kok yang satu nyala, yang satu nggak nyala? Lihat ya, lihat. Karena kita bongkar ya. Kosong. Ini kita lihat. Oh, lawang dalamnya isinya plastik, saudara. Oh, isinya ternyata sampah, kotoran. Kenapa itu nyala? Karena dia ada terhubung dengan baterainya. Ya. Dan dia nyala. Kenapa ini tidak? Karena orang Kristen gak bisa nyala baterainya, song-songnya si Kristen, tapi dalamnya suka berzina, suka selingkuh, suka nonton film porno. Ada nggak sih orang Kristen suka nonton film porno? Ada nggak? Ada. Astagfirullahaladzim. Oh, ternyata masih banyak sampah. Ternyata Kristen tapi suka bohong. Ada nggak orang Kristen suka bohong? Ada. Oh, banyak. Astagfirullah. Bagaimana bisa terang bisa berfungsi? Tidak mungkin bisa terang bisa berfungsi
Karena ternyata isinya kotoran-kotoran sampah semua. Astaga. Tukang bohong. Ya ampun. Ini tukang nyontek ini. Ada nggak pelajar Kristen yang tukang nyontek? Ada apa enggak? Ada. Kalau di Serang ada enggak? Ada. Tuh Pak Heri masih banyak Pak Heri. Ternyata ada klip di dalam. Bagaimana bisa menyala? Ini Kristen yang seperti ini gak akan pernah bisa nyala. Kecuali saudara buang semua dan kau izinkan terang membereskan hidup saudara. Yang bohong jadi jujur, yang selingkuh berhenti, yang tukang nonton film porno berhenti, dan diisi dengan baterai. Maka saudara akan terhubung dengan baterai dan saudara akan menyala seperti ini. Inilah jemaat yang menerima terang yang datang dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Amsia. Jadi saudara udah ada jadi Kristen, tapi Kristennya ternyata dalamannya masih banyak kotor, sampah. Yang ketiga, terang kalau saudara manfaatkan dengan sungguh-sungguh, terang itu bisa membuat perubahan dalam kehidupan pribadi saudara, keluarga saudara, dan komunitas. Saya berikan saudara analogi ya. Kalau saya punya beras, saya taruh di dalam panci, lalu saya tambah air. Saya tanya, setelah 1 jam, apakah beras itu berubah? Tidak. Tidak. Tapi kalau saya punya api, saya punya terang, saya panaskan beras tadi, kemudian bereaksi dengan air. Dan jadi apa? Nasi. Hah? Nasi. Tapi saya panaskan terus, lama-lama jadi gosong. Jadi bubur kok gosong. Jadi bubur. Sekarang lihat saya. Waktu sudah jadi bubur, sudah jadi nasi, bisa nggak saya pisahkan beras dengan air? Tidak. Nggak bisa. Saya mau beritahu, kalau Kristen yang sejati, terang yang ada padanya, kau izinkan masuk, saudara pasti jadi Kristen yang mengalami perubahan. Amin. Kalau Kristen mengalami perubahan, hidup saudara akan bisa dipakai Tuhan untuk mengubah orang lain. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Jadi Pak, kalau gitu esensi kekristenan itu apa? Ini kalau saudara tanya, esensi kekristenan itu kalau hidup saudara mengalami perubahan. Suami yang galak, garang, saudara mengalami perubahan. Siapa yang paling tahu pasanganmu? Coba saya tanya kepada saudara, coba supaya suami istri tanya gini, hidup saya berubah nggak selama saya kawin sama kamu? Coba tanya, hidup saya berubah nggak? Coba suami istri tanya ini. Dan setiap saudara juga bisa tanya masing-masing, hidup saya ini berubah nggak sebagai anak? Ini tanya ya sama orang tua. Pak, hidup saya ini berubah nggak setelah saya terima Tuhan? Gimana kira-kira, berubah nggak? Berubah nggak? Doa saya supaya saudara mengalami perubahan. Sebab nama gereja kita WTC, World Transformation Church. Jadi kalau kamu masuk di WTC tapi tidak mengalami transformation, tidak mengalami perubahan, kamu bukan di WTC tapi ke WTC, World Transformation Church, gereja yang membuat semua jemaatnya harus mengalami perubahan. Kalau tidak mengalami perubahan, kamu tidak pergi ke WTC tapi ke Selama ini kamu ke WTC atau ke WC? WTC. Kalau ke WTC, ciri utamanya harus mengalami perubahan. Amin. Sebab perubahan adalah esensi dari terang yang mengubah hidup kita. Yang percaya katakan Amin. Pak, apakah Yesus kalau ketemu orang, orangnya berubah? Pasti. Waktu dia ketemu dengan Sakyus,
dia pemungut ajab, dia berubah masa depannya, bahkan dia bisa membawa keselamatan bukan dirinya, bahkan dia bisa semua orang yang pernah dipajaki nama dia bayar. Saudara, perubahan hidup adalah tanda terang itu bersinar. Dan dulunya kalau saudara hidup hanya untuk dirimu sendiri, saya pengen supaya saudara mulai hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi saudara mulai hidup untuk orang lain. Saya mau buka satu video, salah satu dari tim doa kita. Ketika dia mendengar, terus saya ajar untuk mereka menjadi berkat bagi orang lain, dia berubah dirinya, lalu kemudian dia membuat perubahan di dalam komunitasnya. Sebab ingat ya, terang yang ada dalam hidup saudara punya kemampuan untuk mengubah orang di sekitar saudara. Yang baksos ya. Kita lihat video yang satu ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Untuk kesekian kalinya, tim pendoa GBI WTC kembali mengadakan bakti sosial di Desa Sukamulya pada 16 November 2024. Kegiatan ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi merupakan wujud kasih dan kepedulian nyata kepada masyarakat setempat. Dalam kesempatan ini, tim pendoa membagikan 4.000 pakaian layak pakai dan memberikan layanan pengobatan gratis kepada warga desa yang membutuhkan. Namun, bakti sosial kali ini memiliki misi yang lebih besar dan berdampak jangka panjang. Bersama HUB, tim pendoa GBI WTC memberikan bantuan berupa 20 kolam ikan nila beserta perlengkapan pendukung seperti pipa, pompa, sistem aerasi, 12.000 benih ikan, dan pakan hingga masa panen. Tak hanya itu, warga Sukamulya juga mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli HUB untuk mentransfer ilmu dan keterampilan di bidang perikanan. Total bantuan yang diberikan mencapai lebih dari 150 juta rupiah. Kami dari Divisi Doa bersama-sama dengan Yayasan Transformasi Bangsa telah melaksanakan bakti sosial dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2024 ini, dan kami berharap dengan adanya 18.000 bibit yang ditanam pada hari ini, kita berdoa bersama-sama supaya bibit ini bisa berkembang, bertumbuh, dan kita berdoa supaya tidak ada yang mati, semuanya sehat, sehingga 4 bulan ke depan kita bisa memanen bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Transformasi Bangsa yang sudah bekerja sama dengan Divisi Doa, begitu juga dengan pemerintahan Desa Sukamulya. Kiranya ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya, dan kami berharap di tahun depan kita akan kerjakan di desa yang lain lagi. Dalam hal ini saya bersama dengan HOP itu melakukan kemitraan budidaya ikan nila merah. Adapun yang saya terima dari HOP itu dengan adanya kemitraan ini itu bantuan 20 kolam ikan itu dengan 18.000 bibit ikan nila berikut dengan pakan yang nanti didampingi sampai dengan panen. Yayasan Kasih itu ini 20 kolam ukuran diameter 3 meter gitu dengan tinggi 1 meter. Itu sejumlah 20 kolam gitu dengan sistem aerasinya juga dengan 3 mesin itu tadi untuk mendukung sistem aerasi yang ada di sini. Bibit di 18.000 total semua itu 600 untuk 15 kolam dengan sistem aerasi 14 dan 1.800 ini 5 kolam dengan sistem aerasi 28 titik. Target panen 3-4 bulan dengan ukuran 5-6 ekor per kilo. Konsep ini sungguh ini ya Pak, sangat membantu ya Pak ya, sangat membantu, sangat baik sekali dari Yayasan HOP ini gitu. Karena ini membantu masyarakat dalam hal peningkatan perekonomian ya Pak. Gitu. Dari sini juga kita bisa menerima tenaga kerja Pak dari masyarakat Sukamulya juga gitu. Jadi sangat bermanfaat Pak.
Melalui program ini, pendoa GBI WTC berharap kerjasama ini dapat menjadi katalis bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah di Desa Sukamulya, sehingga perekonomian warga dapat lebih mandiri dan berdaya guna. Bantuan ini menjadi wujud nyata tangan Tuhan yang penuh kasih kepada masyarakat Sukamulya, menghadirkan pengharapan baru di tengah tantangan hidup. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Kiranya melalui kasih yang terpancar, terang Tuhan dapat menjangkau dan mengubahkan kehidupan warga Sukamulya untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Yayasan Transformasi Bangsa. Oke. Tepuk tangan dong. Terangnya bercahaya apa tidak? Bercahaya. Bercahaya. Saudara, walaupun izin belum ditandatangani, terus berbuat baik. Amen. Sampai mereka melihat cahaya yang datang dari Tuhan. Amen. Mereka kagum ini. Di tengah-tengah dunia yang egois, kok ada orang yang memperhatikan, membuat kolam buat mereka. Bukan cuma kolam, dikasih ikan. Bukan hanya kasih ikan, diajari teknologinya. Bukan diajari teknologi, dikasih pakan. Sampai selama 4 bulan dikasih pakan. Gajinya karyawannya dibayar oleh pendoa. Dan listriknya semua dibayar. Saya tanya saudara, terang yang seperti ini tidak akan pernah bisa dibuka oleh siapapun, oleh sistem agama apapun. Tapi Tuhan nyala terangnya akan terus bersinar di kota kita. Tepuk tangan yang meriah buat orang kita. Dulu kita lakukan sesuatu kepada mereka, kita itu 150 juta, sekejap juga hilang, sekejap pasti hilang. Kita dulu bikin pesta rakyat, kalau saudara masih ingat, itu 1 miliar juga hilang 2 hari, lenyap. Kalau ini 150 juta, tapi dia kenang terus, nanti waktu panen, seluruh dari lurah, kepala dusun mereka akan datang dan panen sama-sama. Kalau mereka bisa jual, mereka akan jual keluar. Kalau nggak bisa jual, mereka akan diambil. Karena kita sekarang beli dari petani-petani banyak dari luar kita beli. Tuh Pak Yuda, tiap kali dia beli benih, kita juga beli dari petani di sekitar HOB. Kalau saudara berjuang, perhatikan ya, Tuhan punya banyak cara untuk saudara bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Keempat, apa sih Pak fungsi terang itu? Yang keempat, ketika terang itu difokuskan, bisa menembak musuh bahkan sampai jatuh. Dulu ya belum ada senjatanya, tapi Tuhan udah tulis dalam Lukas pasal 10 ayat 17, waktu murid-muridnya mengusir setan demi nama Yesus, maka setan-setan itu berjatuhan. Saudara baca Lukas 10 ya. Berjatuhan. Bahkan murid-murid kagum, kok bisa ya? Itulah yang dipakai oleh Israel sekarang. Dia bikin namanya apa itu? Laser beam. Jadi dia punya senjata. Dia bisa nembak dengan cahaya yang difokuskan. Itu jet tempur bisa hancur, rudal bisa hancur. Siapa yang pernah lihat di video, di video atau YouTube? Pernah lihat? Belum pernah lihat ya? Pernah, Pak Cuca pernah ya? Orang Serang belum sampai, YouTube-nya belum sampai Serang ya? Masih perjalanan ya? Coba nanti lihat, itu saudara, sekarang Israel bersama-sama dengan Amerika, mereka research, itu biasanya hanya bisa motong tumor itu sudah 10 tahun lalu. Sekarang, itu bisa jet dari mana aja, dia bisa diuber, dia lari dia diuber ke sinar. Dan langsung seketika terbakar, meledak di udara. Dan sekarang otomatis, jadi begitu ada rudal datang, dia langsung, yang pertama Iron Dome, yang kedua laser beam, keluar masuk, kemudian yang ketiga sekarang namanya David Sling. Dia langsung, pokoknya tidak ada rudal yang bisa masuk. Sekarang, secara rohani, Pak, bukankah setiap kita diberikan otoritas kuasa nama Yesus? Terang yang ada pada kita, harusnya kalau saudara sungguh-sungguh fokuskan,
maka semua setan, jin, wewe gombel, gondoruo yang ada di Provinsi Banten harusnya hengkang dari Banten ini, dan nama Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saudara masih ingat ya? Saya pernah mengajak semua pendoa, semua pengerja doa di Sidon. Masih ingat itu? 7 tahun. Kita perangi semua roh orang kuat di Banten ini. Dan puncaknya, saudara masih ingat apa tidak? Di Banten ini ada pertunjukan debus. Saudara masih ingat tuh? Tahun berapa itu ya? Dan masuk muri. Lalu pada waktu saya dengar itu, ini ada yang termasuk anggota debus kan? Gak ada ya? Lalu saya kirim berdoa dan saya suruh menjadi peserta. Dan ketika mereka duduk, saya ajari mereka. 7 tahun kita sudah peperangan, dan sekarang waktunya kamu berdoa di tempat on the spot. Mereka harusnya punya program dari jam 9 sampai jam 5 sore. Dia akan demonstrasi, lidahnya dipotong, matanya dicungkil, tangannya dipotong tapi tidak putus, dibar tapi tidak berdarah. Tapi baru jam 10 pagi, ketika mereka mulai demonstrasi, itu banyak orang debus yang potong lidahnya. Begitu pertama kali pertunjukan, semua yang dipotong lidahnya, begitu dipotong berdarah, dia berhenti. Dan dipotong lagi berdarah, berhenti. Potong lagi berdarah, berhenti. Pertunjukan yang harus jam 5 bubar jam 10. Karena apa? Karena kuasa setan dikalahkan dengan kuasa. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saya bernubuat malam ini. Sekalipun sehebat-hebatnya Banten ini, kuasa kegelapan, hari ini saya mau beritahu, terang yang ada dalam hidup saudara, sebenarnya dia jauh lebih besar daripada kuasa kegelapan yang ada di Banten ini. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Yang terakhir, yang kelima, Pak, kalau terang itu benar-benar difokuskan, maka dia bisa memberikan kehangatan. Kalau saudara, di kehangatan ketika musim dingin dalam kehidupan kita supaya tidak membeku. Saudara di sini tidak terlalu masalah karena panas. Saudara pergi ke sekarang di Eropa, di Amerika, sekarang suhunya dinginnya bukan main, membeku semua. Kalau tidak ada panas, tidak ada api, mereka tidak mungkin hidup. Saudara, pertanyaannya, bukankah orang Kristen seringkali ketika menghadapi persoalan beku, gak menyala-nyala lagi? Dulunya menyala, sekarang menyili-nyili. Dulu on fire, sekarang hilang. Dulunya maju, sekarang mundur. Berapa banyak orang Kristen yang mulai mundur secara rohani? Kebaktian sudah mulai tidak. Kenapa? Karena apinya tidak berkobar-kobar lagi. Api dari Kristus Yesus Tuhan, dia bisa membakar dan memberi kehangatan. Yang putus asa bisa kembali kepada Tuhan. Yang tidak punya pengharapan bisa kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena sinarnya, cahayanya, terangnya memberi kehangatan kepada kita. Pak, bagaimana caranya kerja terang itu bekerja dalam hidup kita? Ketika saudara dan saya ada di padang gurun, di masa-masa ujian, saat saudara tertekan, saat saudara mengalami jalan buntu, saudara sepertinya semua jalan tertutup, ingat, terang akan memberikan kepada saudara kehangatan dan punya pengharapan yang baru. Sekarang saudara lihat saya di depan. Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi terang? Lihat ya. Ada orang sudah jelas dia punya potensi menjadi terang, tetapi dia tidak bisa menerangi sekitarnya oleh karena dia tidak sedia untuk dinyalakan. Lihat ya. Pak, kenapa dia gak bisa jadi terang? Banyak orang Kristen yang ada, walaupun kecil tapi tetap ada,
tetapi dia tidak mau dibakar. Pak, apanya sih yang dibakar? Anda punya potensi, Anda punya karunia, Anda punya talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Tuhan ingin supaya hidup saudara berfungsi. Kalau saudara tidak rela dibakar, apanya Pak yang dibakar? Semua karunia saudara, potensi saudara. Ini lama-kelamaan ini, nanti lama-kelamaan akan habis. Saudara, umur saya sudah 62 tahun. Berarti lilin ini sudah dibakar kira-kira sudah hampir separuh. Dan in the end, semua kita akan dipanggil Tuhan. Betul apa betul? Pertanyaannya, apakah nanti pada waktu kamu dipanggil Tuhan, lilin itu akan tetap seperti ini dan masih utuh, dan saudara akan dikubur dengan potensi saudara, karunia saudara, kepandaian saudara, talenta saudara, atau saudara dan saya rela terbakar? Tadi ini tinggi sekali, ini kira-kira umurnya 40 tahun ini, karena masih ada separuh lagi. Pak, bagaimana caranya supaya dia bisa berfungsi? Dia rela dibakar. Pertanyaannya, apakah saudara rela? Setiap kali terang itu akan bersinar, gak ada cara lain, saudara akan dibakar step by step, supaya karunia saudara keluar dan bermanfaat bagi banyak orang. Karunia itu bisa keluar dari dalam hidup saudara, dan saudara bisa habis dibakar. Ada orang yang egois dan tidak mau. Kembalikan lagi saya kepada slide saya. Bagaimana caranya terang itu bisa bekerja, Pak? Cara kerja terang yang pertama, apabila lilin itu mau berfungsi menjadi terang, maka ia harus merelakan dirinya terbakar agar semua fungsi hidupnya bisa menjadi maksimal. Rasul Paulus berkata, aku tidak mengatakan bahwa aku sudah mencapai, tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakang. Dan aku mengejarnya, mengejar panggilan surgawi. Semua saudara akan pulang. Ini tanah yang akan mengubur lilin ini menjadi tanah yang paling mahal di seluruh dunia, karena potensinya terkubur di dalam kuburan. Tapi ada satu tanah yang tidak bakal mahal, karena ini dia mati sudah dengan keluar potensi yang ada dalam hidupnya. Amen. Doa saya, biarlah WTC Serang dan WTC dan semua gereja yang di Banten rela terbakar, rela dibakar, dan bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita, supaya nama Yesus dimuliakan. Pak, apa artinya terbakar? Ini artinya kita harus siap mengeluarkan seluruh potensi hidup kita agar kita dapat berfungsi dengan maksimal bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Karunia dan talenta semua yang saudara punyai hanya bisa baik, hanya bisa terpakai kalau saudara rela. John Hagee dia berkata, we are indeed the light of the world, but only if our switch is turned on. Jadi saudara, kita bisa berfungsi benar menjadi terang dunia kalau kita nyalakan, kalau kita biarkan hidup kita tidak mau dipakai Tuhan. Saudara, pelit, punya berkat tidak pernah dibagi, punya berita keselamatan tidak pernah diceritakan, punya kuasa tidak pernah dimanifestasikan, maka terang itu tidak akan pernah berfungsi dengan maksimal. Terakhir, Ilan Avanza dia berkata, you are the light of the world, you are the instrument of the divine, you are the greatest miracle in the world. Saudara adalah apa? Terang. Terang, dan saudara itu adalah alatnya Tuhan, dan kamu itu adalah mujizat terbesar yang diberikan Tuhan di tengah dunia. Amin. Kalau saudara menjadi mujizat terbesar bagi orang luar, maka saudara mulai keluar dari ruangan ini. Saudara janji sama Tuhan, Tuhan jadikan aku menjadi alat. Aku rela dipecahkan supaya banyak orang boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi ini yang terakhir, karunia dan talenta, berkat, aset yang saudara punyai, semua potensi yang ada di dalam hidup saudara harus terbakar
seluruhnya. Baru saudara pulang dan kita akan siap menerima mahkota. Amen. Sebab pada waktu nanti, waktu kita ketemu Tuhan, kita tidak lagi berkata, Tuhan, aku belum berbuat apa-apa. Saya pengen, mari gunakan waktu kita. Selama masih ada kesempatan, kita mau menjadi anggur yang terpecah. Amen. Bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bangkitkan bejana, siap dibantu.